Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita karena Dia Maha mengetahui. Dia Maha kuat, Maha adil, Maha bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, tunduk dan patuh kepada syariat yang dibawa olehnya. Manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di kota Mekah, semua dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan setiap orang di antara kita bisa memaklumi dan merasakan bagaimana pedihnya kalau seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun di kota Madinah, semuanya penyempurnaan dan penerimaan wahyu Sang Pencipta Allah sehingga agama ini bisa kita rasakan dan kita mendapatkan panduan hidup. Apa yang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta, sehingga tentunya kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, kebahagiaan, karena kita punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan tentu di akhirat kita pun akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh Sang Pencipta Allah 10 kali tambahan rahmat. Bila seandainya dibalik 1 kali atau 10 kali mengucapkan salam hormat diberikan 1 kali rahmat saja, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan, maka sudah sangat cukup. Bagaimana dengan mengucapkan 1 kali saja salam hormat diberikan 10 tambahan rahmat dari Sang Pencipta Allah? Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan orang-orang yang beriman kepada Allah selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pertemuan kita pada kesempatan ini semoga Allah berkahi. Inilah dunia dan inilah akhirat, serta keputusan ada di kedua tanganmu. Kita perlu menyadari saudaraku seiman, dan hampir di setiap kesempatan sebenarnya, setiap kali saya ceramah saya sering membahasakan ini, agar menjadi sebuah pemahaman bahwasanya memang seperti itu telah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Adanya pagi dan malam, adanya lapar dan haus, lapar dan kenyang, adanya muda dan tua, adanya sehat dan sakit, adanya kaya dan miskin, adanya laki-laki dan perempuan, adanya hidup dan mati, dan adanya dunia ini dan juga ada akhirat. Banyak orang tidak memahami masalah ini, sehingga pada saat dia sakit misalnya, dia sulit untuk menerima, sebab dia tidak faham atau tidak mau faham kalau sebenarnya di muka bumi ini pasti berpasangan. Sebagaimana kita sehat, kita pasti akan sakit. Kalau orang faham ini teman-teman sekalian, maka dia pada saat sakit bisa menerima kejadian tersebut. Begitu pula dengan pada saat kita lapar, ada kenyang, ada kesulitan, ada kemudahan, ada muda, ada tua. Begitu pula sebagaimana kita hidup di dunia ini, maka akan ada kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dan menyebutkan tentang kedua alam ini, dunia dan juga akhirat. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, kita ini adalah penghuni akhirat. Nabi Adam alaihissalam, ayah kita dan istrinya Hawa alaihissalam, diciptakan oleh Sang Pencipta Allah untuk menghuni surga. Dan beliau diturunkan di muka bumi untuk memimpin serta menjalankan hukum-hukum yang telah Allah perintahkan agar bumi ini makmur, kemudian kembali ke akhirat. Maka siapapun yang mengikuti apa yang Allah inginkan, dia akan kembali kepada akhirat, tempatnya di surga. Hanya saja banyak orang yang membangkang, mampir di dunia, mereka sudah tidak mau lagi ikut untuk menuju ke akhirat. Maka bagi orang-orang pembangkang disiapkan neraka untuk menyiksa mereka. Nabi SAW mengatakan perumpamaan saya dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sebenarnya sedang penat di tengah jalan, lalu dia istirahat. Setelah penatnya hilang, maka dia akan pergi menuju ke tujuannya.
Kita di dunia ini teman-teman punya tujuan. Diciptakan oleh Allah di sini, diturunkan di muka bumi untuk beribadah, mengikuti peraturan-peraturan Allah. Mampir sebentar dan kita akan kembali ke akhirat. Kita seperti sedang safar, naik bus misalnya, dari satu kota ke kota yang lain. Dan sementara kita lagi mampir, maka banyak orang subhanallah di tempat mampir atau transit itu mereka tidak ikut lagi. Atau bahkan mereka meninggalkan transportasi sehingga mereka hilang arah. Seharusnya seseorang di antara kita memahami masalah tersebut. Mari kita masuk ke alam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk lebih memahami judul tema kita. Masalah dunia dan akhirat, kemudian keputusan ada di tangan kita. Allah yang maha suci dan maha sempurna telah menyebutkan dalam Al-Quran kata dunia itu kurang lebih, ini sebatas ilmu saya tentunya, saya coba mencari dari buku Mu'jam Al-Fadh Al-Quran, sekitar 114 kali. Dan 114 itu umumnya berisikan perintah untuk meninggalkan dunia, untuk melalui dunia dengan sebentar, menggambarkan kalau dunia itu hanya tempat mampir, hanya tempat untuk sementara. Dan Allah menyebutkan akhirat sekitar 43 kali. Dan semuanya pujian, semuanya diperintahkan untuk dijadikan sebagai target, sebagaimana ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Kemudian Allah juga memuji setelah dua-duanya disebutkan orang-orang yang menggabungkan keduanya atau menjadikan dunia untuk mendapatkan akhirat nantinya. Allah berfirman tentang dunia misalnya, saya mengangkat beberapa ayat Al-Quran, dimulai dari surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnu ma'ab. Kita rincikan ayat ini teman-teman sekalian. Allah menyebutkan banyak sekali poin di sini yang kalau kita renungi memang ini yang banyak dikejar oleh manusia di muka bumi. Sementara melalui kehidupan dunia ini, Allah bilang telah dihiasi dalam jiwa manusia hubbus syahwat, rasa suka yang diikuti dengan hawa nafsu, antusias, ego, ambisi, untuk mengejar mendapatkan wanita, keturunan, perhiasan, terutama dari emas dan perak, kuda-kuda pilihan, dan juga hewan-hewan ternak. Itulah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah menyiapkan jauh lebih baik daripada itu di akhirat. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, misal wanita yang disebutkan pertama sekali dalam ayat ini, hubbus syahawati minan nisa. Kalau kita lihat kaum laki-laki misalnya, bagaimana dia berusaha mengejar pendidikannya, mengejar pekerjaannya, tujuan ujungnya adalah menikahi seorang wanita. Bagaimana dia menikah dengan seorang wanita. Dan wanita memang bagi orang-orang yang memang mencintai dunia dan dia tidak berhubungan dengan masalah akhirat, selalu dijadikan sebagai simbol keindahan, kecantikan, hiburan, cumbuan, seksual, bahkan masuk ke dalam masalah komersial dan bisnis. Kita lihat iklan sekarang, apa saja, kadang-kadang tidak ada hubungannya sama wanita tapi harus pakai wanita. Di dunia sosial juga begitu. Berapa banyak wanita yang punya kiprah di kehidupan sosial, dan kalau tidak ada wanita kita bisa bayangkan bagaimana gersangnya kehidupan. Tidak ada ibu yang bisa dibakti, tidak ada istri yang bisa disayangi dan dinaungi, tidak ada anak yang bisa dididik dan dijadikan sebagai bahan banggaan, tidak ada saudari yang memang juga dinaungi dan dilindungi. Serta misal di bahasa politik, berapa banyak orang-orang yang berhasil dalam bidang politik teman-teman sekalian, lahir dari tangan seorang ibu yang baik. Mereka terdukungkan oleh pasangan hidup atau istri yang baik, yang mendukungnya, sehingga dia bisa memimpin dunia. Islam tidak menutupi semua itu.
Dan bagi orang yang menginginkan akhirat, boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Bahkan Nabi SAW menjadikan kalau wanita itu baik, salihah, wanita yang patuh kepada Allah, dia dinobatkan sebagai perhiasan dunia yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Dunia ini semuanya perhiasan. Bisa kita jadikan sebagai perhiasan kita, menghibur diri, melihat ke langit, melihat ke tanaman, melihat ke lautan, menikmati apa saja bisa. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Di dunia ini, wanita yang salihah. Jadi memang wanita dijadikan sebagai simbol dalam masalah kebahagiaan. Hanya saja orang dunia yang hanya fokus kepada dunia, dia tidak pikir apakah itu salihah atau tidak. Juga kita tahu Nabi SAW mencintai dunia karena adanya wanita. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayya dunyakum al-mar'atu wat-tib. Telah dibuat aku mencintai dunia kalian justru karena adanya wanita dan juga adanya minyak wangi. Adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang disayangi, adanya anak yang dinaungi. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya dalam masalah nafkah anak perempuan, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang kebetulan dia membagi nafkah berbeda antara anak-anaknya. Maka kata Nabi SAW, jangan kau lakukan itu karena kalau kau pun mau lakukan, kalau boleh saya melakukan membedakan, maka saya akan dahulukan anak perempuan. Tapi harus adil. Artinya Nabi SAW peduli dengan konsep masalah wanita ini. Begitu pula dengan anak perempuan. Di mana Nabi SAW, semuanya hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai anak perempuan kemudian dia didik dengan baik sampai dia nikahkan, maka baginya surga. Dan itu tidak disebutkan bagi anak laki-laki. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW di haji wada, istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kepada kalian, jagalah baik-baik para kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk yang bagian atasnya, maksudnya fikirannya. Kalau kau paksakan meluruskan maka engkau akan mematahkannya, dan kalau seandainya kau biarkan dia akan bengkok terus, maka aku wasiatkan kebaikan untuk kaum wanita. Juga kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihi, dan yang paling sempurna akhlaknya adalah yang paling baik kepada para istrinya. Wa ana khiyarukum linisaihi, dan saya orang yang paling baik dengan para istrinya. Di sini teman-teman sekalian Allah menyebutkan kalau dunia memang ada di sini. Masalahnya adalah ada kaum wanita yang memang dijadikan sebagai perhiasan dunia. Hanya saja bedanya orang yang kejar dunia, wanita itu hanya dijadikan sebagai bahan komersial saja, sehingga seperti tidak ada nilainya lagi, harus membuka auratnya di sana sini, harus menjual kehormatannya, harus mempermalukan nama keluarganya. Tapi kalau orang mukmin tidak, dia akan dihiasi menjadi seorang ibu yang mulia, istri yang mulia, anak yang mulia, saudari yang mulia, komponen masyarakat yang dihormati. Ya. Kemudian di lanjutan ayat Allah juga mengatakan selain daripada wanita, Allah mengatakan dan juga keturunan. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang saya temui tidak punya keturunan. Tetapi pada saat dia bertemu dengan seseorang yang bisa mengatakan cobalah obat ini, cobalah cara ini, kita temukan wajahnya sangat ceria. Saya tahu beberapa orang ikhwah yang sudah lama berumah tangga tidak punya keturunan, dan betapa sedihnya rasanya tidak punya keturunan. Dan Allah SWT mengatakan itu ada bagian daripada perhiasan dunia, keturunan. Dan berapa bangganya orang-orang yang memiliki keturunan, yang Allah berikan kelebihan warna kulit yang bagus, paras wajah, rambut, apalagi kalau pintar dan soleh atau soleha, maka bisa jadi kebanggaan. Allah mengatakan ini bagian daripada dunia juga. Kemudian juga perhiasan dari emas dan perak, serta kuda. Emas dan perak saya tidak perlu bahas lagi karena teman-teman sudah tahu tentunya. Ya, perhiasan selalu menjadi sebuah simbol kekayaan. Emas, perak yang dijadikan sebagai cincin, kalung, segala macam. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mungkin berlebihan hartanya, dia jadikan rumahnya sebagai hiasan dengan emas misalnya, atau disepuh dengan emas. Kemudian kuda yang terlatih. Ini biasanya kalau di istana-istana raja itu umum sudah adanya kuda-kuda terlatih. Bahkan orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi biasanya salah satu simbol kekayaan mereka memiliki kuda peliharaan, dan Allah sebutkan itu. Serta juga binatang ternak.
Ya, ada juga orang yang memperkaya hartanya dengan binatang ternak. Allah mengatakan itulah perhiasan kehidupan dunia. Yang kita ingin garis bawahi adalah penutupan ayat. Kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Setelah Allah jelaskan panjang lebar tadi masalah apa yang kita paparkan poin-poinnya itu, kata Allah, dan Allah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu. Artinya bagi orang yang mengejar akhirat, dia tahu di sana akan ada disiapkan wanita, di sana akan disiapkan keturunan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya wanita ahli surga tidak akan pernah punah atau tua selamanya, dan mereka selalu dalam keadaan perawan setiap saat, selalu sebaya, tidak pernah bertambah umur, dan selalu setiap pekannya bertambah kecantikannya. Dan banyak sekali ayat berbicara masalah bidadari dan wanita ahli surga. Al-Quran menceritakan masalah itu. Artinya kalau dunia saja orang banyak bekerja banting tulang supaya dia jadi kaya, supaya menikah, maka di akhirat saya siapkan, kata Allah. Kemudian orang punya keturunan. Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan nanti akan ada, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Arwah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang saya lihat ada bukunya Tamasya ke Surga. Ada riwayat-riwayat yang sahih disebutkan diantaranya nanti akan ada ahli surga yang minta keturunan dari Allah, dan Allah memberikan kepadanya keturunan, dan keturunan tersebut bukan lahir lagi dari bayi, sudah langsung besar dewasa, gitu kan. Ada ahli surga dalam riwayat Bukhari disebutkan minta tanaman, ya Allah saya ingin bercocok tanam, gitu kan. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah punya semuanya? Dia mengatakan iya, tapi saya ingin ya Allah. Maka Allah pun memberikan kepadanya sebuah bibit yang dia tanamkan di tanah, tiba-tiba menjadi pohon besar, tiba-tiba keluar seperti jumlah buah yang dia inginkan dan jenis buah yang dia inginkan. Begitu juga dengan keturunan. Artinya di dunia kita harus proses biologis, sabar dulu, akhirnya punya keturunan, gitu kan. Sama juga dengan tanaman, kita harus tanam dulu, kemudian tunggu sekian tahun baru bisa panen. Itu pun kalau berbuah. Di surga berbeda keadaannya. Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Sebagaimana dunia kalian punya itu di akhirat ada loh, tapi berbeda. Kasusnya lebih simpel, lebih mudah, nggak ada lagi letih, nggak ada capek, bahkan tidak ada upaya. Orang begitu pengen sesuatu terlintas di benaknya, misalnya ayam goreng, tiba-tiba sudah ada di depannya, nggak butuh cari ayamnya, nggak butuh sembeli ayamnya, nggak butuh goreng dulu, nggak ada. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang jiwa inginkan sudah ada langsung, seketika. Pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari kepada Umar bin Khattab, hai Umar, nanti di surga akan ada burung-burung yang berterbangan. Saat itu Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di surga itu ada burung-burung yang seperti leher-leher unta, artinya lehernya panjang-panjang. Kata Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya burung itu pun menikmati surga kalau begitu. Kata Nabi SAW, engkau memakan dagingnya jauh lebih nikmat lagi. Artinya begitu kau inginkan maka akan tiba-tiba tergorengkah, terbakarkah, atau terkukuskah, atau apa saja yang kita inginkan semua terjadi. Juga teman-teman sekalian dikatakan bahwasanya di surga itu ada tunggangan. Kata Nabi SAW, di surga ada pohon yang sangat besar. Kalau seseorang menunggangi kuda yang dengan perjalanan 100 tahun, ya, belum bisa melewati naungannya. Artinya di surga ada kuda. Ada kuda, ada tunggangan. Orang menunggangi kuda, tapi kuda-kuda pilihan. Kita lihat teman-teman, kalau kuda-kuda kerajaan, kudanya itu mungkin harganya bisa miliaran. Ya. Biasa juga kuda dipakai untuk bertanding. Terkenal kuda-kuda itu mahal sekali. Ya, maka kuda-kuda ini akan jadikan perhiasan. Tapi Allah bilang semua itu di akhirat aku siapkan lebih baik daripada yang kalian miliki di dunia. Ini gambaran ayat pertama Al-Quran tentang dunia. Selanjutnya Allah juga menceritakan kepada kita teman-teman sekalian. Tentu saya tidak bahas semua 114 ayat, tapi saya akan ambil beberapa ayat-ayat. Di antaranya surah Al-Imran masih sama, tapi ayatnya surah nomor 3 ayat 185. Tentang bagaimana seseorang di dunia ini akan melalui proses kematian, sementara di akhirat tidak ada lagi mati. Jadi kalau kita sekarang masih bimbang, ragu, kapan mati nih? Dan kalau mati apakah nanti di akhirat saya selamat atau enggak? Tapi di akhirat begitu sudah lolos, maka sudah selesai urusan, tidak ada lagi kematian, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Enggak ada masa tua, enggak ada capek, enggak ada gangguan orang, enggak ada kematian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah semua yang bernyawa pasti akan mati, dan juga kalian akan menerima balasan dari apa yang kalian kerjakan di dunia, baik atau buruk. Ya. Pada hari kiamat nanti, siapa yang hari kiamat berhasil selamat dari api neraka karena amal-amal solehnya, ketaatannya di dunia, ya, mengalahkan amal-amal dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu.
Karena Allah SWT di sini teman-teman sekalian menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bermain-main. Ada tujuannya, beribadah sebentar seperti orang yang sedang ditugaskan oleh kantornya, dia harus kembali ke kantor melaporkan semua perbuatannya. Ya. Dia harus melaporkan semua karena transportasi dibiayai, semua makan dibiayai. Allah turunkan kita di muka bumi ini, lahir di sini punya tujuan untuk ibadah. Dan semuanya disiapkan fasilitasnya. Ada penerang matahari, ada oksigen, ada air, ada api, ada banyak semua di muka bumi bisa kita kelola, kita bisa hidup di situ. Dan Allah SWT sudah menentukan semua rezeki untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah menceritakan tadi Ali Imran, kita akan lalui dunia ini, berarti kita akan lewat. Sementara di ayat lain Allah berfirman tentang masalah akhirat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Al-ayah, mereka tidak akan lagi pernah merasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Dan orang-orang kafir pun berkata nanti di akhirat, ya laitaha kanatil qadhiyah. Coba seandainya mati yang kami lalui di dunia itu sudah cukup, kami enggak dibangkitkan lagi, tidak akan dihisap. Berarti memang tidak ada lagi mati di akhirat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan akan didatangkan sosok seperti domba yang dipegang oleh sosok malaikat, lalu dipanggillah penghuni surga, hai penghuni surga, maka mereka semua balik dalam kondisi mereka khawatir, jangan sampai mereka dikeluarkan lagi dari surga. Dan mereka semua bisa melihat ke arah malaikat dan domba tersebut, lalu kemudian dipanggil hai penghuni neraka, lalu mereka semua balik dan mereka khawatir, jangan sampai siksaan mereka ditambah, lalu mereka pun semua mengarah kepada malaikat dan sosok domba tersebut, lalu malaikat bertanya kepada kedua penghuni surga dan neraka, apakah kalian kenal ini? Mereka mengatakan iya, itu adalah maut. Lalu kata Nabi SAW, malaikat itu pun menyembelih domba tadi, kemudian berkata kepada penghuni surga, hiduplah abadi selamanya dalam kenikmatan, maka mereka pun bertambah gembira, karena tidak lagi kematian setelah hari ini. Dan hai penghuni neraka, rasakanlah siksa ini secara abadi, karena kalian tidak akan pernah mati selamanya. Ayat yang ketiga teman-teman sekalian adalah surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal anamu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil abs kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Bagi orang yang masih cinta dunia dan lupa kalau ada kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak menunggangi dunia ini untuk kembali ke akhirat, mereka mencukupkan perjalanannya sampai di sini saja. Kata Allah, perumpamaan kehidupan dunia yang kalian kejar ini dan tidak kalian jadikan sebagai tunggangan untuk kembali ke akhirat, hanya seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian dia berbaur dengan tanah dan kami tumbuhkan dari tanah itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, pohon-pohonan yang manusia dan hewan-hewan ternak makan darinya. Dan pada saat dia sudah tumbuh, sudah berbuah, sudah dinikmatin dan sudah mulai menghiasi dunia atau bumi menjadi indah, dan penduduknya mengira bahwasanya mereka akan selalu mendapatkan hasil dari pohon-pohon tersebut, maka datanglah ya, penghancuran dari sisi kami, baik malam ataupun siang hari, maka kami jadikan seperti tidak pernah ada sebelumnya. Begitulah kami rincikan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian berfikir. Artinya kehidupan dunia ini teman-teman sekalian akan kita lalui. Tidak ada yang tertinggal di sini. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, cintailah siapapun yang kau sukai di dunia ini, toh juga kau akan berpisah dengannya. Kumpulkanlah yang terbaik yang kau bisa miliki dari dunia ini, toh juga kau akan meninggalkannya. Dalam bahasa lain kaum salaf mengatakan, dan nanti akan kita sebutkan banyak sekali wasiat-wasiat para kaum salafus saleh tentang masalah bagaimana dunia dan bagaimana akhirat. Mereka mengatakan dalam pepatah-pepatah yang masyhur bahwasanya pilihlah apa yang kau inginkan dari dunia ini, cintailah sesukamu, ucapkanlah sesukamu, toh juga kau akan kembali menuju akhirat sebagaimana kau dilahirkan. Tidak lagi lembaran baju, kita lahir telanjang, kita juga meninggal seperti itu. Dan dikubur hanya selembar kain sebagaimana kita waktu disambut juga dengan selembar selimut saja. Di ayat yang keempat teman-teman sekalian adalah masih surah Yunus ayat 68 sampai 70. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin min hadza in indakum min sultanin min hadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun
Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'u fid dunya, thumma ilaina marji'uhum, thumma nudhikuhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Yang artinya, mereka berkata bahwasanya Allah memiliki anak. Ini peringatan bagi kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka sudah beriman kepada Allah, tapi Yahudi masih mengatakan Uzair anak Allah dan Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Maha suci Allah, Dia maha kaya. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian mengatakan Allah itu mengambil anak? Apakah kalian berani mengucapkan sesuatu yang kalian tidak ketahui? Ketahuilah, siapapun yang berbohong tentang Allah di muka bumi ini, Allah turunkan hukum, dia tolak. Allah larang, dia langgar. Allah perintahkan, tidak dilakukan. Atau dia mengarang-arang seperti mengatakan Allah punya anak. Mereka tidak akan pernah beruntung. Mereka hanya akan melalui kehidupan dunia yang sebentar. Dan mereka akan dikembalikan kepada kami. Lalu kami pasti akan siksa dia dengan, atau mereka dengan siksa yang pedih. Sebagaimana mereka telah kufur. Juga dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih mendalami dulu ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan tentang dunia, sebagian dari ayatnya. Am yakuluna iftarah, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tu min dunillahi in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran. Kalau memang betul itu karangan manusia, maka kata Allah, coba datangkan 10 surah saja yang seperti itu. Pilih surah yang terpendek, wal asr, inna ataina. Apa saja? Coba datangkan 10 surah dari surah-surah dari Al-Quran dan mintalah pertolongan dan bantuan dari semua yang kalian anggap punya kekuatan selain Allah. Kalau kalian benar-benar jujur untuk membuat Al-Quran, tulis seperti itu. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila annahu unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Kalau kalian sudah menyampaikan tentang hukum-hukum Allah kepada orang-orang kafir yang menolak, maka ketahuilah kalaupun mereka menolak bahwasanya Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dari Allah, dan ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, maka apakah kalian sudah menyerahkan diri? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Setelah informasi ini, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ada wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah disampaikan ini halal, ini haram, kerjakan yang diperintah, tinggalkan ini larangan. Mereka masih tidak mau juga, mereka masih tetap mau kufur, mereka tetap mau bermaksiat. Maka katakanlah, kalau kalian mau kehidupan dunia, maka kami akan memberikan kepada kalian semua kehidupan dunia itu. Tetapi semua amal kebaikan kalian akan dihabiskan di dunia itu dan kalian tidak akan dizalimi. Ada sebuah riwayat teman-teman, khusus ayat ini sampai ayat 15 saya terjemahkan dulu. Diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, mengingatkan masalah kematian. Beliau mengatakan kalau orang kafir akan meninggal dunia. Pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami tentang orang kafir atau orang mukmin meninggal dunia? Karena kami temukan ada beberapa orang kafir meninggal tidak ada tanda-tanda sulitnya, seakan-akan mudah saja. Dia tidur di kamar rumah sakit, diinfus, tiba-tiba nafasnya hilang, selesai. Bagaimana kami memahami matinya orang kafir yang seperti itu, dan ada matinya orang mukmin yang seakan-akan menyulitkan? Tabrakanlah, kebakaranlah, disiksalah, dibunuhlah. Bagaimana memahami ini? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang kafir, kalau mereka berbuat kebaikan di dunia yang dianggap baik oleh Allah, seperti dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia apalah, ya, membantu orang sulit, menjenguk orang sakit, ya, melanjutkan silaturahim dengan kerabatnya, memang Allah bolehkan dan itu pahala di dalam agama Islam. Tapi mereka kafir. Maka kata Nabi SAW, Allah pun memudahkan matinya si kafir tadi untuk menghabiskan semua kebaikannya di dunia, sehingga di akhirat dia sudah tidak punya lagi. Sementara orang-orang mukmin yang kalian lihat menemukan kesulitan-kesulitan pada saat meninggal, termasuk kata Nabi SAW, terlihatnya keringat di keningnya. Maka itu adalah pembersihan segala dosa dia yang sudah dia lakukan dan tidak sempat dia memohon ampun kepada Allah, sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tersisa lagi. Lanjutan ayatnya kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Mereka itulah orang-orang yang mau cuma dunia saja, sudahlah nggak usah nasihatin saya masalah agama, saya nggak mau tahu. Sudahlah biarin saja saya berbuat sepuas saya. Ini kan bebas, ini negara demokrasi, ini segala macam. Baik, nggak mau dengar. Dia saya cuma mau begini saja, nggak apa-apa riba, nggak apa-apa zina, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa itu. Dia membangkang. Maka kata Allah biarin, kami akan berikan semuanya. Dunia, dia beli mobil, dia ini, dia itu dikasih sama Allah SWT. Tapi di akhirat tidak lagi apa-apa. Kata Allah mereka itulah yang di akhirat tidak akan punya apa-apa kecuali neraka. Dan hancurlah semua apa yang telah mereka lakukan. Serta batallah semua apa yang telah dia atau mereka simpan. Dalam ayat lain juga Allah SWT berfirman, saudaraku seiman, dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Kalau anda sudah beriman kepada Allah, saudaraku seiman, sudah menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram, istiqamahlah. Jangan terpengaruh dengan tetangga, teman kantor, atasan, seorang pejabat pemerintahan kah, yang memang dalam kondisi jauh dari agama Allah. Tidak, orang jauh dari agama berarti jauh dari akhirat ya. Maka jangan terpengaruh dengan mereka. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengejar-ngejar dunia ini dan dia meninggalkan urusan akhiratnya, dunia saja. Seperti kita lihat orang-orang berfoya-foya, tiap hari cuma foya-foya, buang waktu mabuk-mabukan, gonta-ganti pasangan, zina sana sini dan seterusnya. Dan mereka jauh dari jalan Allah. Terlebih lagi mereka sengaja menahan ya, orang-orang yang berada di jalan Allah, maka mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi tidak perlu ragu dengan masalah itu. Selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 60 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, sebelumnya Al-Kahfi dulu, surah nomor 18 ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Berikanlah perumpamaan kepada mereka, hai Muhammad, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya seperti air yang kami turunkan dari langit, air hujan, lalu berbaur dengan tanah, lalu kemudian kami jadikan tanah itu tumbuh, kemudian kami hancurkan dengan angin-angin. Dan Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh harta yang kalian kumpulkan dan kalian kejar, jabatan, kedudukan, nama baik, dan juga keturunan yang kalian bangga-banggakan, hanya perhiasan dunia saja. Sementara semua yang akan didapatkan dan dibalaskan di akhirat nanti di sisi Tuhan kalian jauh lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 60 sampai 63 juga berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Semua yang kalian sedang rasakan sebagai fasilitas di dunia ini, oksigen yang dihirup atau fasilitas di tubuh kita lah, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjama, kaki melangkah dan seterusnya, semua fasilitas ini dan semua juga di luar tubuh kita, dari udara yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, api yang kita bisa gunakan untuk menghangatkan dan seterusnya. Semua itu kata Allah hanya perhiasan dunia saja. Wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Yang sedang Allah siapkan untuk kalian di akhirat jauh lebih baik daripada itu semua dan lebih kekal. Tidakkah kalian berakal? Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Bagaimana bisa kalian menilai sama orang-orang yang telah mengikuti perintah kami dan dia mendapatkan apa yang kami janjikan dari kebaikan-kebaikan, kehidupan baik di dunia, kehidupan baik juga di akhirat, sama dengan orang yang hanya sibuk dengan mencari kenikmatan dunia semata. Kemudian dia nanti di hari kiamat dia akan termasuk orang-orang yang akan dihadirkan atau diminta pertanggungjawaban. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Dan pada hari itu akan ditanyakan kepada mereka, mana sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Mana ya, orang kenikmatan dunia, atasan, teman yang selama ini kalian sebagai patokan, jadikan patokan. Mana mereka semua? Qala alladziina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladziina agwainahum kama gawaina. Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada saat didatangkan teman-teman yang pernah mengajak dia ke diskotik, mengajak dia bermaksiat, kemudian atasannya atau siapa saja teman-temannya ya, atau keluarganya,
Lalu kemudian datangkan dan dikatakan kepada mereka, ini mereka. Lalu mereka bilang, ya Allah, sesungguhnya orang-orang ini telah menyesatkan kami, maka hukum mereka. Mereka pun membalas, ya Allah, kami cuma mengajak mereka, mereka yang ikut, gitu kan. Fatabarra'na ilaik, ya Allah kami berlepas diri dari orang-orang ini. Maka nu iyana ya'budun, kami sendiri tidak pernah mau diakui sebagai orang yang disembah atau tempat-tempat bergantungnya orang-orang seperti ini. Yang terakhir berhubungan dengan masalah dunia ini teman-teman sekalian, itu masih banyak dalilnya, adalah surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridu harthad akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapapun yang mau mengejar akhirat sehingga dia jadikan dunia ini sebagai tunggangannya, maka kami akan berikan semua dunia dan akhirat. Kami akan punya kebutuhan dunianya, makannya, minumnya, tempat tidurnya, pasangannya, keturunannya, semua kami akan berikan. Dan di akhirat dia juga akan dapatkan tambahan-tambahan yang banyak. Dan siapa yang ingin dunia saja, maka kami juga akan memberikan sempurna. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Makanya di awal tadi teman-teman saya bilang kita harus yakin. Nanti kita kalau meninggal, saudaraku seiman, kita seperti orang bangun tidur ya. Seperti orang yang baru bangun tidur, baru bangun mimpi. Bukankah dalam mimpi teman-teman sekalian kita bisa rasakan kalau kita naik mobil, kalau kita makan, kalau kita berinteraksi, bahkan ada orang mandi junub, ya, dia berhubungan biologis, dia terbang naik pesawat, atau dia mungkin digigit sama hewan. Jadi ada dalam mimpi dia seperti bahagia, dalam mimpi ada juga dia ketakutan. Yang kalau bahagia dia merasa kenapa kalau ada yang bangunkan, kenapa saya dibangunkan, padahal saya lagi mimpi yang enak. Atau kalau dia lagi diganggu, terganggu dalam mimpinya, maka dia pun berharap supaya jangan ada, dia bersyukur atau berterima kasih pada orang yang membangunkannya. Sebenarnya kehidupan dunia seperti itu. Kita akan seperti bangun tidur saja nantinya. Oh ternyata ini dunia, ini loh kehidupan saya. Pada saat ruh kita keluar nanti teman-teman sekalian, tidak mengenal umur ini, tua atau muda. Kita kalau meninggal nanti maka kita akan lihat ruh dari ruh kita waktu dicabut, kita akan lihat jasad kita itu. Dikerumuni oleh orang kalau tabrakan atau dinakisi oleh keluarga kita, ruh kita melihat itu semua, menyaksikan. Terus saja dia menyaksikan itu sampai jasadnya nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Barulah ruhnya dikembalikan ke liang lahat itu untuk diminta pertanggungjawaban. Tapi selama itu dia melihat, kita melihat semua diurus, diproses, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Sebagian ulama salaf mengatakan orang kalau sudah meninggal, kalau dia orang beriman, dia ingin menyampaikan pada keluarganya, saya sudah bahagia, tapi suaranya nggak sampai, seperti orang teriak di langit, sementara keluarganya di bumi. Walaupun dia merasa dirinya dekat, dia bisa lihat mereka. Sampai nanti jasadnya dimasukkan ke dalam kubur atau liang lahat. Begitu pula kalau dia orang fasik atau orang kafir, dia minta keselamatan, tolong saya, selamatkan saya. Tapi suaranya seperti antara langit dan bumi, dia teriak tapi tidak kedengaran sama sekali. Kalau masalah akhirat teman-teman sekalian, kita renungi beberapa ayat Al-Quran berhubungan dengan akhirat. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 77 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna syai'a. Katakanlah kehidupan dunia ini kenikmatannya sebentar. Dan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ulama tafsir merincikan. Kalau di dunia kita makan karena kondisinya lapar. Tapi kalau kita di surga di akhirat, kita makan bukan karena lapar. Orang kalau makan karena lapar, targetnya menghabiskan makanan. Orang kalau makan karena bukan lapar, dia akan menikmati. Orang kalau minum dalam kondisi dahaga atau haus, dia akan targetnya menghilangkan hausnya. Maka beda dengan minumnya orang yang tidak lagi haus. Dia masih bisa pilih mau minum apa, mau minum panas atau dingin, maka dia bisa milih karena dia tidak haus. Tapi kalau orang haus targetnya mau panas, mau dingin, yang penting dia minum dulu gitu kan. Begitu pula dengan semua kegiatan di duka bumi ini. Kalau di akhirat tidak ada lagi itu teman-teman sekalian. Kita di surga makan bukan karena lapar. Kita berhenti bukan karena kenyang. Ya, sampai kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu dikatakan ahli surga yang paling rendah derajatnya nanti, itu memiliki 10.000 pelayan. Dan satu pelayan membawa 2 nampan. Berarti ada 20.000 nampan. Dan dia akan makan dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir tanpa kenyang. Dia berhenti bukan karena kenyang. Allah SWT dengan kemaha sempurnanya memberikan itu. Kata Nabi SAW, setiap makanan minuman tidak dibutuhkan oleh tubuh ahli surga akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Jadi kita makan minum bukan karena lapar dan haus. Kita juga tidak tidur lagi, tidak ada malam. Di surga orang cuma bersantai-santai saja semuanya. Kata lagi, kita kalau malam datang memang gelap, mau tidak mau kita akan harus tidur. Tapi ini enggak, sama sekali tidak ada. Orang kepikiran masalah sakit, kata Nabi SAW, orang surga tidak ada lagi sakit. Enggak ada lagi beringus, enggak ada lagi meludah, ya, enggak ada lagi buang air besar, enggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan minuman dimakan akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan. Dan pakaian mereka tidak akan punah, umur mereka pun tidak akan habis.
Di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya bermain-main saja, senda gurau, artinya akan kalian lalui sebentar sekali. Bukankah seseorang di antara kita kalau ketemu dengan teman SD-nya sekarang, mungkin kalau ada teman-teman yang sebaya dengan saya, di sini saya pernah ketemu dengan beberapa teman saya SD waktu saya masih SD di Makassar ini, sampai sekarang pun masih ada yang datang, saya temuin gitu kan. Seperti kita baru cerita kemarin gitu, ingat tak dulu di kelas begini, kita mengingat kasus yang ini ceritanya 40 tahun yang lalu, ya 35 tahun yang lalu, kasus tentang masalah SD, tapi seperti baru kemarin. Begitu nanti di akhirat teman-teman sekalian, kita saling bercerita, oh dulu pernah hadir di Al-Markas, ingat gak dulu? Gitu. Waktu isi ikut pengajian, itu kita akan teringat semua dan tidak lagi yang terlupa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di surga, orang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mereview kembali riwayat hidupnya di dunia. Saya mau lihat kembali ya Allah dari saya bayi sampai saya meninggal, dilihatkan semua. Oh ternyata cuma ini ya, tidak lewat dari setengah hari waktu akhirat, sudah selesai semuanya. Gitu. Lalu Allah mengatakan walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Ketahuilah semua ayat ya, 43 ayat berhubungan semua masalah akhirat, yang khusus akhirat ini Allah selalu mengatakan selalu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Ini tentu dari disebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 32. Juga dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 38, ini sekarang At-Taubah, tadi saya keliru ya. Ayat tadi yang saya bacakan adalah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 32. Kalau sekarang baru saya baca At-Taubah, surah nomor 9 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Hai orang-orang beriman, mengapa kalau kalian dipanggil untuk patuh kepada Allah, untuk berjihad membela agamanya, kalian merasa berat di muka bumi? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian masih mau mengejar dunia dan kalian mau bandingkan dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sesungguhnya kenikmatan dunia ini dibandingkan akhirat hanyalah sesuatu yang sangat kecil. Ini semua masih ayat ya. Nanti akan kita dengarkan bagaimana penyampaian baginda Nabi SAW tentang masalah dunia yang jauh lebih merincikan tentang masalah ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 22 ya. Maaf ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah sudah menentukan rezeki dan memberikan kepada siapapun yang dia inginkan. Sudah ditentukan semuanya. Dan mereka orang-orang ini terus saja mengejar dunia tersebut. Dan ketahuilah kehidupan dunia itu hanya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Terakhir masalah akhirat adalah surah Asy-Syura surah nomor 41 ayat 36. Ini tentu cuplikan-cuplikan saja yang saya ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairum wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang kalian dapatkan dalam kehidupan dunia ini sebenarnya cuma perhiasan sebentar. Dan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti jauh lebih banyak dan lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Kalau teman-teman melihat ada orang kafir, sebagaimana tadi saya bilang ya, kita merasa tetangga kita ini, oh kaya dia ya. Rata-rata kalau di Indonesia mungkin karena kita melihat mayoritas ya, kita adalah muslimin, biasanya kita jadikan tolok ukur orang kafir. Padahal sebenarnya kalau kita pergi ke negara-negara kafir kita akan temukan banyak sekali juga mereka yang sangat miskin gitu ya. Tapi Allah menyebutkan kepada orang-orang beriman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 55 tentang masalah rincian masalah akhirat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibuka amwalum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Jangan pernah kalian merasa bangga dan kagum dengan harta-harta dan anak-anak yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka justru dengan semua itu di kehidupan dunia. Dan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kafir. Kita dengarkan teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya misalnya, baiklah saya sudah dengarkan tadi Ustaz ayat-ayat tentang dunia, kemudian ayat-ayat tentang akhirat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus tinggalkan dunia sama sekali? Tidak usah lagi difikirkan dunia ini, atau kami harus mengejar akhirat sehingga mengejar akhirat saja, atau kami harus lakukan apa? Maka jawabannya teman-teman sekalian, kita harus menggabungkan keduanya. Orang beriman tidak disuruh menuju akhirat dan meninggalkan dunia, tidak juga. Tapi mereka harusnya menggabungkan keduanya dan Allah SWT sebutkan dalam banyak ayat.
Nanti setelah ini insya Allah baru kita masuk ke bahasan hadis-hadis dan perkataan para ulama salaf berhubungan dengan masalah bahasan kita. Kita harus menggabungkan teman-teman sekalian, dan bagi orang yang menggabungkan dengan menjadikan dunia ini sebagai tunggangan mendapatkan yang terbaik di dunia, boleh nikmatin yang halal. Apalagi yang Allah halalkan jauh lebih banyak. Makanan, minuman, pakaian, pergaulan, Allah halalkan, ada. Dan lebih banyak daripada yang haram. Dan juga dijanjikan pahala-pahala pada saat kita nikmati. Di dunia bisa kita dapatkan dan di akhirat juga bisa kita dapatkan. Yang tadi dibahas adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti hal yang haram, tidak mempedulikan dari mana pendapatannya, tidak ada tamengnya dalam mencari pendapatan dunia, maka mereka tentu akan sesat. Ya. Allah sebutkan tentang menggabungkan keduanya. Di antara ayat adalah surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Kalau ditanya kepada orang-orang yang beriman, apa yang telah kalian pelajari yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Apa yang kalian dapatkan dengan beriman? Ya, dengan mencoba untuk beramal saleh. Maka mereka akan menjawab kebaikan-kebaikan. Karena kami punya panduan hidup, kami jadi tahu mana boleh dan mana yang tidak boleh. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang beriman, mereka di dunia ini selalu mendapatkan yang baik-baik saja. Karena kalau dia makan, dia minum, dia bergaul, selalu yang dibolehkan saja, yang halal. Walad darul akhirah khair, dan di akhirat juga mereka akan diberikan yang terbaik. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Di akhirat mereka akan dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, di dalamnya mereka dapatkan semua apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, begitulah Allah membalas orang-orang yang patuh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang pada saat wafat saja dan didatangi oleh para malaikat untuk mencabut ruh, maka mereka sudah mendapatkan berita gembira mulai saat itu. Dan dikatakan kepada mereka, keselamatanlah buat kalian, maka masuklah ke dalam surga sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kita di dunia boleh pakai baju bagus, boleh kita punya pendidikan yang tinggi, boleh kita cari harta yang bagus, ya, yang banyak. Tetapi itu semua tunggangan, bukan menjadi target utama. Kalau dia hilang pun tidak ada masalah buat kita, tidak ada masalah sama sekali. Nanti akan kita jelaskan banyak dalam kisah kaum salafus saleh insyaAllah. Juga Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat nanti, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kata para ulama tafsir, tunggangi duniamu untuk dapat yang terbaik di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan selalulah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah berikan kepadamu kehidupan, telah ciptakan kamu di muka bumi ini, memberikan semua fasilitas. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak pernah suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang istiqamah dan menjadikan dunia ini sebagai tunggangannya, saudaraku seiman, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat. Di antaranya, sebelum menuju ke akhirat saja, mereka akan selalu disambut dengan kebahagiaan kehidupan dunia, dan juga pada saat meninggal disambut oleh para malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan setelah ini insya Allah kita akan masuk ke hadis, adalah dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang telah mengatakan atau mengikrarkan Tuhan kami Allah di muka bumi ini, lalu mereka istiqamah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang dilarang jauhi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun kepada mereka para malaikat yang selalu mengatakan tidak usah kalian takut dan tidak usah kalian sedih. Sampai potongan ini kata ulama tafsir ada dua maknanya. Bisa dimaksud pada saat kematian, malaikat akan datang mengatakan berita gembira, kalian akan masuk surga. Atau memang di dunia selalu ada bisikan di benak dia atau di hati dia dari malaikat. Apapun masalahnya kalau dia beriman, selalu malaikat mengatakan tenanglah, ada jalan keluar. Solatlah, istighfarlah, sedekahlah, baca Quranlah. Ada bisikan-bisikan untuk memandu kita kepada kebaikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan selalulah mengambil berita gembira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pasti akan menjadi penolong untuk kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang kalian sukai, apa saja yang kalian sukai, dan juga apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah pemberian dari Sang Pencipta Allah
Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah teman-teman sekalian ke beberapa hadis Nabi SAW yang merincikan ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 7 nomor 183, Ibnu Majah nomor 4105, Ibnu Hibban di hadis nomor 72. Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah. Ketahuilah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya dan bukan tunggangan untuk akhirat, maka Allah akan persulit semua urusannya di dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan selalu kefakiran terlihat di depan matanya. Subhanallah, ada orang begitu ya, sudah miliaran hartanya, sudah banyak kendaraannya, sudah besar rumahnya, tapi selalu merasa kurang. Kemiskinan di depan mata. Padahal subhanallah ada orang di luar sana, sendal pun untuk diganti sulit. Mereka mau makan pun, mau makan, menikmati makanan selain yang rutinitas mereka makan sulit. Mereka mau ganti bajunya yang sobek juga sulit. Tapi subhanallah Allah jadikan ke mata orang-orang yang targetkan dunia sebagai utama, target utamanya kemiskinan di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Padahal sebenarnya tidak akan pernah didapatkan dari dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu. Barang siapa yang targetnya dan niatnya adalah akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Subhanallah, orang yang beriman kepada Allah kita temukan kalau azan selalu ke masjid, pakaiannya begitu saja, mungkin rumahnya sederhana dari kayu, tapi kita temukan orang ini bahagia, selalu makanannya cukup, bahagia sama istrinya, bahagia sama anak-anaknya, sampai dia meninggal aman-aman saja disolati di masjid dekat rumahnya, gitu kan? Maka Allah jadikan kekayaan di dalam jiwanya, dalam hatinya. Kata Nabi SAW, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan Allah datangkan kepadanya sementara dunia itu terhina. Ya. Subhanallah, waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, menerima harta rampasan perang dari Persia banyak sekali, termasuk singgasananya Persia dari emas yang diangkat lebih dari 20 orang sahabat untuk membawa ke Madinah. Ada ada gelang tangan dan gelang kakinya Kisra yang terdiri dari sekian, ya kalau kita sekarang mungkin sudah hitungan sekian ratus gram emas. Kemudian ada karpet, yang karpet itu kalau lagi musim salju, karena di Rusia waktu itu, ya ibu kota Persia, itu kalau lagi musim salju dan tidak ada tanaman sama sekali, karpet itu dibuka, dan kalau dibuka ada kayak pohon-pohonnya, tebal sekali, besar, 30 meter kali 30 meter, gitu kan. Jadi besar sekali karpetnya saja. Waktu jadi ghanimah, para mujahidin, kurang lebih jumlahnya mereka pada saat itu yang masuk ke Madain, ibu kota Persia, itu hanya tidak lebih daripada 25.000 orang. Yang tepatnya sampai di dalam istananya Kisra, itu cuma dibawa 15 orang. Sampai kata Nabi SAW, sekelompok dari sahabatku yang akan sampai ke istana putihnya Kisra. Mereka waktu kumpul, musyawarah. Mereka dapat, ini satu wilayah Persia jadi ghanimah. Jadi kaya raya para mujahidin, jumlahnya cuma 25.000, dapat wilayah Persia, wilayah yang paling luas gitu kan. Maka mereka bilang, untuk apa kita ambil singgasananya Kisra ini, mau diapain? Mau dibagi-bagi, mau dipotong-potong, gak ada gunanya. Karpet ini juga 30 kali 30 meter untuk apa? Gelangnya Kisra, siapa yang mau pakai ini semua? Enggak perlu, kirim ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kirim ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, rombong-rombongan datang banyak sekali, kena berat, singgasananya harus 20 orang yang angkat, kena beratnya emas semuanya. Begitu tiba di depannya Umar keluar dari masjid dengan bajunya yang sederhana radhiyallahu anhu. Lalu beliau bilang, apa ini semua? Mereka mengatakan, ini harta kekayaan sebagian kecil dari harta kekayaan Kisra. Ya Amir Mukminin, mujahidin tidak tahu mau dibagi untuk siapa. Dikirim kepada anda. Umar sambil lihat mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang telah membuat hati mereka penuh dengan dunia. Sampai-sampai mereka lakukan seperti ini. Panggil semua penduduk Madinah, panggil, bagi-bagi. Sampai dihancur-hancurin tuh singgasananya Kisra. Gitu kan. Dibagi-bagi, diambil-ambilin emasnya, bagi semua untuk masyarakat Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya pun dapat karpet yang besar tadi, yang mewah itu dipotong-potong. Ukuran orang sholat saja, 1 kali 2 meter. Dia bilang saya bisa jual sampai 60 dirham harganya, karena mahalnya. Gitu kan. Jadi dunia subhanallah bagi orang mukmin kecil. Betul kalau ada dia bisa nikmati, tapi kalau tidak ada dia biasa saja, karena dia tahu itu sebentar. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis qudsi tentunya ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 2
nomor 358, Imam Tirmidzi 2466, Ibnu Majah 4107 dan Al-Hakim di jilid 2 nomor 443. Hadis qudsi, hadis sahih ini Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya bna Adam, tafarraq di ibadati, amla sadraka ginan, wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, penuhkanlah hidupmu dengan ibadah kepadaku. Kerjakan semua aku perintahkan, tinggalkan yang aku larang. Maka aku akan penuhi dadahmu dengan kekayaan, selalu merasa cukup. Dan aku akan menghilangkan semua kefakiran darimu. Wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughla. Dan kalau kau tidak lakukan itu, maka kau akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak. Dan aku juga tetap tidak menghabiskan atau menghilangkan kemiskinan atau masalah darimu dengan perbuatan itu. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2858. Nabi SAW bersabda, Wallahi mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadikum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababa fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Nabi SAW, demi Allah, di depan para sahabat, demi Allah, sesungguhnya dunia yang kalian tinggali ini dan sering kalian kejar dibandingkan dengan akhirat adalah hanya seperti salah seorang dari kalian mencelupkan telunjuknya. Dan Yahya rahimahullah, salah satu tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, memberikan isyarat kepada murid-muridnya, telunjuk ini yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Kata Nabi SAW, lihatlah apa yang terikut dari air di jarinya. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Akhirat seperti lautan yang luas, dunia ini seperti air yang melekat di jari telunjuk kalau kita tancapkan. Dalam hadis yang lain juga, hadis yang selanjutnya, hadis yang sahih riwayat Tirmidzi nomor 2322. Maaf, ini hadis hasan ya, sanadnya hasan, riwayat Tirmidzi nomor 2322 dan Ibnu Majah nomor 4112. Kata Nabi SAW, ala inna dunya mal'unah wa mal'unu ma fiha. Ketahuilah, dunia ini sebenarnya terlaknat. Maksudnya terlaknat, Allah akan binasakan, tidak akan tinggal abadi. Dan semua yang di dalamnya juga sama, akan binasa semuanya. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Maksudnya di sini patuh kepada Allah SWT. Wa ma walah, dan semua yang berhubungan dengan mengingat Allah dan patuh kepadanya. Wa alimun au muallimun, orang yang mengajar agama atau orang yang belajar. Itu saja yang aman. Yang lain semuanya termasuk akan binasa. Subhanallah, Sulaiman alaihissalam pernah jalan terbang di atas udara dibawa oleh angin. Dalam sebuah athar disebutkan, ada satu petani, dia lihat Sulaiman alaihissalam seperti itu, lalu dia mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengaruniakan anaknya Daud seperti ini. Rupanya suaranya petani ini dibawa oleh angin, disampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena salah satu fasilitas yang Allah berikan Sulaiman alaihissalam adalah bisa memerintah angin. Angin membawa suara orang ini sampai ke sana. Begitu tiba di sana, maka Sulaiman alaihissalam minta turun, ketemu sama petani tersebut. Lalu dia bilang, apa yang kau ucapkan tadi? Kata petani itu, saya tidak ucapkan apa-apa. Dia tadinya takut. Saya cuma bilang, maha suci Allah yang telah memberikan anaknya Daud seperti ini. Lalu kata Sulaiman alaihissalam, ketahuilah, potongan awal perkataanmu, subhanallah, itu yang kekal. Sementara potongan kedua dari perkataanmu, apa yang diberikan oleh anaknya Daud, maksudnya kerajaan ini, itu akan hina, akan hilang. Ini yang dimaksud dengan dunia akan hilang. Sehebat apapun teman-teman sekalian. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Dunia boleh kita raih yang kita mampu, selebihnya sudah selesai. Urusan akhirat. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisah dan perkataan salaf teman-teman yang luar biasa gitu. Ya. Dalam riwayat yang selanjutnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2957. Imam Muslim nomor 2957. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar, marra bisuqi dakhilan min ba'dil 'aliyah. Beliau masuk dari wilayah 'aliyah. Ada wilayah yang di Madinah, di pinggir Madinah bernama 'aliyah. Beliau masuk ke pasar di situ. Wan nasu kanafatahu, dan orang-orang ada di sekitar Nabi SAW. Famarra bijadiyin asaq mayyitin
Maka beliau melewati bangkai kambing yang sudah rusak. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi. Maka Nabi SAW pun mengambil bangkai kambing tersebut lalu mengangkat kupingnya. Thumma qal, lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Qalu, maka mereka berkata, wallahi law kana hayya. Beliau mengatakan atau para sahabat berkata, qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya Rasulullah, tidak ada kami yang mau beli itu, dan untuk apa kami beli bangkai? Faqal atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian mau kalau saya kasih cuma-cuma? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Ya Rasulullah, kalau seandainya masih hidup pun maka aib. Ya, ini jadi bangkai. Li'annahu asak, karena patah tanduknya, patah kakinya. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana dengan dia sudah jadi bangkai? Faqal, maka Nabi SAW wasiatkan, wa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ketahuilah demi Allah, dunia lebih hina, ya, di hadapan Allah dibandingkan bangkai ini. Enggak ada nilainya dunia ini. Hadis selanjutnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan di dunya. Wa in kazzahahu wa mallahahu fanzur ila ma yasir. Sesungguhnya makanannya anak Adam dijadikan perumpamaan untuk kehidupan dunia ini. Bagaimana dia mengelolanya, bagaimana dia memperindahnya, ini manis, ini asin, ini pedas, ini besar, ini kecil, ini warna merah, ini warna biru. Semua ini, kata Nabi SAW, itu perumpamaan makanan anak dunia. Dia perhiaskan ini, dia hiasi, dia nikmati, oh ya enak ya, dijadikan sebagai kebanggaan. Tapi lihatlah, akan jadi apa makanan dan minuman itu? Ujung-ujungnya kotoran. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia. Seperti makanan dan minuman anak Adam yang dia hiasi, dia kumpulkan, dia bangga-banggakan. Kemudian lihat nanti hasilnya. Toh juga makanan yang mewah itu akan jadi kotoran. Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita, mengatakan setiap mukmin harusnya menjadikan dunia ini seperti dia kalau masuk ke WC. Maaf, a'azzakumullah. Orang masuk WC, selesaikan hajat lalu dia pergi. Bukan untuk berlama-lama di sini. Tempatnya bukan di sini, tempatnya kita harus kembali ke tempat asal kita. Nabi Adam alaihissalam ayah kita di surga, kembali ke sana. Bukan di sini tempatnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 2468, Imam Muslim 1479, Imam Tirmidzi 3318, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk di rumah Nabi SAW sementara Nabi tidur di siang hari. Dan waktu Nabi SAW tidur, kebetulan beliau tidur di atas tikar dibuat dari pelapa kurma. Dan Nabi SAW menggunakan izar dan rida, mirip seperti baju ihram sekarang. Jadi waktu beliau tidur rupanya bagian sisi perut Nabi SAW sempat tersingkap dan tersentuh dengan pelapa kurma itu sehingga bergaris-garis, ya, berbekas. Umar bin Khattab sahabat dekat Nabi SAW. Dan juga kebetulan Nabi SAW lagi istirahat di rumahnya Hafsah, anaknya Umar. Maka di sini mertua juga. Masuklah Nabi SAW, Umar ke dalam rumah Nabi SAW, lihat Nabi SAW lagi baring. Nabi terbuka matanya tapi masih baring. Lalu Umar tiba-tiba menangis. Waktu melihat Nabi SAW tidur di atas pelapa tersebut, kemudian di perutnya ada bekas. Karena Nabi SAW sempat duduk mau salaman dengan Umar. Lalu Umar menangis, kata Nabi SAW, kenapa kau nangis ya Umar? Ya Rasulullah, Raja Romawi, Kaisar Romawi, ya, Kisranya Persia, mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk, mereka dikipas-kipas dengan kipas yang besar sehingga mereka merasa sejuk. Sementara anda raja dan nabi kami, sementara anda begini. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian. Tadinya Nabi sambil berbaring, duduk untuk salaman sambil mengucapkan kalimat ini. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apakah kau masih ragu wahai ibn Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka kaum yang telah didahulukan kelebihan-kelebihan mereka di dunia. Dalam riwayat lain dikatakan, bagi mereka di dunia mereka bisa dapatkan dan bagi kita di akhirat. Kalau teman-teman melihat misalnya kembali lagi ke masalah penjelasan ayat tadi, kalau ada orang kafir yang melimpah kekayaannya, atau kalau dalam hadis ini orang maksiat, ya, mungkin orang muslim tapi fasik. Kalau melimpah padanya nikmat sementara dia lagi berbuat dosa, perhatikan baik-baik apa kata Nabi SAW. Idza ra'aitallaha yu'til abdah. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat seorang hamba telah dikarunia oleh Allah, minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, diberikan apapun yang dia mau, ya, mobil, rumah, apa saja kekayaan,
kesehatan sementara dia masih bermaksiat, fa innama huwa istidraj. Itu sesungguhnya tahapan siksaan dari Allah. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Yang artinya sesungguhnya pada saat mereka sudah lupa, lalai, mereka makin lalai, maka kami sengaja melimpahkan untuk mereka rezeki yang luas. Semua kaum-kaum yang Allah binasakan teman-teman, kaum Lut, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Nuh, semuanya itu oleh Allah SWT sepekan atau 3 hari sebelum penyiksaan Allah limpahkan nikmat. Mereka tertawa-tawa, bahagia-bahagia, peternakan mereka melimpah, hasil buah mereka banyak, cuaca mereka indah. Sudah saatnya datang, maka Allah mengatakan pada saat mereka sudah lupa, kami sengaja bukakan mereka untuk itu. Kemudian pada saat mereka sudah gembira, kami binasakan mereka dengan 1 kali siksaan, maka mereka tidak bisa luput dari siksaan tersebut. Hadis yang selanjutnya riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah aku tidak pernah takut terhadap kefakiran untuk kalian. Kalau kalian sudah beriman, kalian bisa sebenarnya untuk melalui kehidupan dunia ini. Enggak ada masalah buat umat Islam kalau kefakiran. Walakinni akhsha an tabsuta alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang aku khawatirkan justru kalau dunia ini dibukakan untuk kalian, hai umat Islam, kalian semua jadi kaya raya seperti orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian bersaing, ya, satu sama yang lain sebagaimana mereka dulu bersaing. Akhirnya terjadilah ghibah, terjadilah fitnah, terjadilah perampasan harta, terjadilah segala macam perbuatan-perbuatan sampai saling bunuh-membunuh. Fatuhlikakum kama ahlaqathum, maka pasti setelah itu kalian akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana mereka telah dibinasakan. Teman-teman sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan orang yang susah di dunia, ya. Saya sebutkan sebuah riwayat ini, teman-teman jadikan pelajaran. Waktu Nabi SAW lagi duduk dengan beberapa orang sahabat, kemudian beliau bersabda, besok akan masuk dari pintu ini ahli surga. Sahabat semua nunggu besok ini. Besok datang orang tidak dikenal, orang yang jarang sekali ngobrol. Ada sahabat tahu tapi jarang dikenal. Bajunya sobek-sobek. Waktu dia masuk masjid, dia mengucapkan salam, baginda Nabi SAW berdiri menyambut di depan pintu, lalu salaman dengan orang tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan riwayat ini mengatakan, kami heran, biasanya kami yang datang salaman dengan Nabi SAW, ini Nabi yang menyambutnya. Padahal orang itu bajunya sobek-sobek, kotor, gitu kan, kelihatannya biasa, miskin sekali. Lalu kata orang itu, setelah mengucapkan salaman dengan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, udu'ullah li. Wahai Rasulullah, doain saya. Kata Nabi SAW, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga dan jadikan dia sebagai orang terdekat denganku di surga Firdaus. Orang ini. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, huwa, apakah orang ini anda maksudkan kemarin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, dia yang saya maksudkan. Depannya orang itu. Lalu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini kan salah satu budaknya suku Fulan. Ada orang budak ini, suku Fulan punya budak ini. Kenapa anda tidak bebaskan saja? Kata Nabi SAW, sesungguhnya informasi dari langit, orang ini memang sengaja begini keadaannya di dunia, tapi dia akan jadi raja di akhirat. Akan jadi raja di akhirat. Teman-teman yang sekarang masih merasa, oh kenapa ekonomi saya masih susah ya, oh kenapa saya masih kontrak ya, oh kenapa saya masih belum bisa beli motor ya, kenapa saya masih belum bisa menikah ya, kenapa saya masih disumpah dengan penyakit dan belum bisa mendapatkan, masih banyak hambatan-hambatan dunia. Teman-teman sekalian, bersangka baik dengan Sang Pencipta Allah. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Bayangkan orang ini susahnya begini gitu kan. Maka Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, apa kelebihannya orang ini? Ditanya, apa dia? Kenapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia orangnya sangat luas, mudah memaafkan, tidak punya musuh. Orang ini, gitu kan? Dan selalu menyembunyikan amal solehnya. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ada hamba-hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Termasuk ini salah satunya orang ini. Kalian tidak banyak tahu tentang dia kan? Tapi amalnya orang ini luar biasa. Sampai semua malaikat di langit tahu siapa orang ini. Di dunia tidak dikenal. Dia kalau datang ke satu tempat mungkin akan diusir. Kalau diajak berteman tidak ada yang mau berteman dengannya. Maka sahabat diam semua pada saat itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah,
bisa nggak tunjukkan selain orang ini, ada orang lain nggak? Selain orang ini, saya juga mau tanya orang, tapi saya mau tanya orang lain lagi. Kata Nabi SAW, ada Uwais Al-Qarni, atau dalam Qurani, dalam riwayat lain gitu kan. Maka Umar, Ali, Abu Hurairah berdekatan semua tiga-tiga, saling balik muka. Siapa nih? Ada orang lain lagi kita nggak kenal nih gitu. Ya. Maka kata mereka, siapa itu ya Rasulullah? Apakah dari sahabat anda? Kata Nabi SAW, bukan. Akan datang setelahku nanti seorang tabi'in dari suku Qarn di Yaman. Lalu Nabi SAW sebutkan cirinya. Orangnya kurus, tinggi, kulitnya hitam, kelam. Dan dia kalau pakai kurus, tinggi, kulitnya hitam. Dan dia kalau pakai kain, kainnya tua, suf, kasar. Kata Nabi SAW. Tapi orangnya kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah. Dia telah dikena penyakit kulit di sebelah punggung kirinya atau di dada kirinya, lalu Allah sembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Dan dia sangat bakti dengan ibunya. Di antara riwayat disebutkan oleh Nabi SAW juga adalah dia ciri baktinya, dia masuk Islam umur 16 tahun, Uwais Al-Qarni ini. Dalam riwayat lain 16 tahun dia masuk Islam. Kemudian waktu itu dia ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW, ingin sekali bertemu dengan Nabi SAW, mau ke Madinah supaya mendapatkan kedudukan jadi seorang sahabat. Karena kan syaratnya sahabat harus lihat Nabi SAW dengan mata kepala, gitu kan? Tapi ini dia pilih antara pergi ke Madinah ketemu dengan Nabi SAW atau berbakti sama ibunya yang sudah tua. Ada ibunya tua. Dia bilang, ibu saya mau ke Madinah. Kata ibunya, saya butuh padamu nak. Maka dia meninggalkan untuk bertemu dengan Nabi SAW, yang penting dia sudah beriman dan hilang predikat sahabat dari dia demi untuk bakti dengan ibunya. Maka kata Nabi SAW pada saat itu, hai Umar, hai Ali, kalau kalian bertemu nanti berdua dengannya, maka mohonlah agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian. Di sini kata ulama, kenapa Nabi SAW tidak tunjuk Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah meninggal pada saat itu, pada saat sebelum masa kejayaan itu. Sebagian ulama mengatakan. Ada lagi yang mengatakan memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin, ya ini tentu sebagian yang mengatakan. Abu Hurairah juga yang katakan meninggal jauh setelah itu, ya, di atas tahun 50-an. Tapi yang jelas, sebagian lagi mengatakan bahwasanya karena Nabi SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat, ini dua orang saja dijamin masuk surga. Umar dan Ali masih minta istighfar kepada Allah kepada orang tersebut. Dan ini teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan penampilan. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Salamah bin Dinar rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, beliau terkenal dengan kesolehannya. Selalu kalau nasihatnya saja itu berhubungan dengan bobot keimanan. Waktu dia meninggal, salah satu muridnya mimpi. Kedatangan dia lalu dikatakan, hai imam, bagaimana kau bertemu dengan Allah? Ceritakan kepada kami mau tahu keadaanmu dalam mimpi. Maka dia mengatakan, Allah, saya menemui Allah dengan banyak dosa saya, tapi Allah memaafkan saya dengan saya bersangka baik kepadanya. Kalau ada yang kita belum dapat teman-teman dari dunia, sangka baiklah sama Allah. Oh ini pasti yang lebih baik buat saya. Bahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Al-Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahanlah rezekinya sebagian rezeki hambaku ini, karena kalau kau lepaskan, bukakan, dia akan kufur kepadaku. Luaskan rezekinya orang yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan bersyukur kepadaku. Sangka baik teman-teman sekalian. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini tidak ada masalah kalau dia tidak dapat. Tadi orang itu dijamin masuk surga, bajunya robek-robek, bersumpah atas nama Allah diterima. Ya hanya kena ibadahnya dia selalu sembunyikan dan dia tidak pernah marah sama orang lain. Pokoknya orang semua dimaafin sama dia, sudahlah nggak ada masalah. Dunia kok saya akan laluin, seperti itulah. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wa la dahikum qalila wa la hanat 'alaikumud dunya wa la athartumul akhirah." Kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, Allah sudah berikan saya semua gambaran, saya sudah diperlihatkan surga dan neraka, maka niscaya kalian akan menangis banyak dan kalian akan ketawa sedikit, dan tentu kalian akan menganggap hina dunia ini, enggak akan kalian kejar kok. Kalian akan cukup bangun tidur, hari ini apa yang kita bisa makan, yang kita bisa minum, kejar prestasi terbaik, selesai. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, masa lalumu yang berlalu. Kalau baik bersyukurlah, kalau buruk beristighfarlah. Dan sekarang hari ini milikmu, maksimalkan, hari esok lupain, karena kau belum memilikinya. Harus hari ini yang terbaik, hari ini yang terbaik kita lakukan. Ini. Lalu dikatakan juga dalam hadis riwayat Muslim, nomor 2392, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini bisa menjadi penjara bagi orang beriman, dan juga akan menjadi surga dan kenikmatan bagi orang kafir. Kata para ulama hadis, yang dimaksud di sini adalah bukan berarti orang mukmin tidak bisa menikmati dunia, tapi orang mukmin terkontrol. Tidak semuanya bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau orang kafir tidak mengenal itu.
Tapi dia akan mendapatkan yang terbaik di akhirat, cuma di dunia dia terkontrol, terawasi. Kita dengarkan teman-teman sekalian wasiat para kaum salaf berhubungan dengan masalah bahasan kita ini. Ali bin Abi Thalib pernah berkata dalam riwayat yang sahih, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari, irtahalatid dunya mudbira. Ketahuilah dunia terus meninggalkan kita. Dunia ini kita akan tinggalkan atau dia juga akan meninggalkan kita. Kita tidak akan lama-lama di sini. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat sekarang makin mendekat. Setiap orang kita sedang menuju ke akhiratnya. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dua-duanya punya keturunan. Ada generasi dunia, ada generasi akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan diri kalian sebagai anak-anak akhirat atau generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia atau generasi dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena di dunia boleh bebas orang berbuat tapi tidak ada hisabnya, belum dihitung. Walakin gadan hisabun bila amal atau wala amal. Tapi besok di akhirat dihisab dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan dan bisa merusak agama seseorang. Hal itu karena beberapa hal. Yang pertama, mengagungkan dunia berarti mencintainya, sementara ia sangat hina di mata Allah yang maha mulia. Termasuk dosa yang sangat besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah yang maha suci. Tidak usah peduli dengan dunia, artinya lalui saja, toh kita akan melaluinya teman-teman sekalian. Selama ajal belum datang, kita pasti akan lalui. Dan yang sudah tercatatkan bagi kita akan datang kepada kita. Tidak akan lepas dan luput dari itu. Dan Allah pasti melakukan dengan kemahaadilannya. Yang kedua, Allah maha sempurna mengutuk, memurkai dan membenci dunia, kecuali bila ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, siapapun yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, murka dan juga kebencian Allah. Artinya dia kejar dunia tapi sebatas untuk akhiratnya. Dia tahu pekerjaan harus yang halal, pendapatan harus yang halal, pernikahan atau pergaulan harus yang halal, ya. Semuanya harus dengan cara yang dibolehkan. Kalau tidak maka dia tidak lalui. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan di sisi yang lain, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia dan tidak mendanggangi untuk menuju ke akhirat, dunia saja terus, ya. Maka dia tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Hammun lazim, selalu sumpek bersamanya. Kapan dia tidak berhasil, kapan belum mencapai target, sumpek. Ya. Yang kedua, wa ta'abun daim, selalu diikuti dengan keletihan yang berturut-turut. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak akan pernah terputus-putus. Sebagaimana disebutkan dalam Ighathatul Lahfan di jilid 1 nomor di halaman 87 sampai 88. Salama bin Dinar pernah berkata kepada tamunya yang bernama Abdurrahman. Salama bin Dinar seorang ulama tabi'in. Tadi saya sudah sempat sebutkan salah satu kisah beliau waktu dia datang dalam mimpi atau Allah mudahkan dia dalam mimpi kepada salah satu muridnya. Sedikit dari dunia sudah cukup melalaikan banyak dari akhirat kita. Artinya kalau kita betul-betul duduk tidak ada hubungannya dunia itu berhubungan dengan akhirat, baik itu belajar, baik itu mencari rezeki, baik itu pergaulan. Kalau tidak ada hubungannya sama akhirat, kita bukan cari pendapatan yang halal, bukan karena mau membiayai hidup kita yang baik, bukan karena mau bersedekah, bukan kita berteman karena ingin menjadi lebih saleh atau salehah. Maka kata beliau, sedikit saja dari dunia yang memang tidak ada hubungannya sama akhirat sudah cukup melalaikan banyak dari akhirat kita. Dan setiap nikmat yang mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah siksaan bagimu. Kalau ada nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah siksaan bagimu. Kita renungi teman-teman wasiat. Saya cukup banyak menukil sebenarnya dari Hasan Basri rahimahullah. Dan ini memang banyak sebenarnya perkataan kaum salaf, tapi saya mendapatkan untuk membedakan masalah dunia akhirat ini Hasan Basri luar biasa. Kita renungi wasiat-wasiat beliau ya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi. Artinya, kalau kita hidup lagi hari ini berarti sudah lewat lagi, berarti sudah mendekatkan akhirat. Wasiat, maka jangan sampai kita mengejar dunia ini menjadikan sebagai target utamanya. Yang kedua, beliau mengatakan, tidaklah datang suatu hari dari hari-hari dunia ini melainkan ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru bagimu, dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa-apa yang kalian lakukan padaku.
Apabila matahari telah terbenam, maka aku akan pergi meninggalkan kalian dan tidak akan pernah kembali hingga hari kiamat pada saat sedang dihisab. Jadi maksudnya orang muhasab. Hari ini sekarang ini sebenarnya dia akan menjadi saksi buat kita hari kiamat. Apa yang kita kerjakan? Alhamdulillah teman-teman, hari ini Allah berikan taufik kita semua hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala di masjidnya yang mulia. Maka ini satu hal yang luar biasa. Allah pun akan meminta pertanggungjawabannya. Oh ternyata kamu kalian hadir, baik saya akan berikan pahala sekian. Orang-orang yang lalai juga akan diminta pertanggungjawaban. Hari-hari ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang ketiga, beliau mengatakan seorang mukmin hidup di dunia bagaikan seorang tawanan yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penawannya dan ia tidak akan merasa aman kecuali apabila ia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa seperti kita sedang ditawan dan kita berusaha untuk melepaskan diri. Bagaimana caranya melepaskan diri ini? Ya. Dan ulama salaf mengatakan manusia cuma dalam 4 keadaan. Yang pertama, kalau dia diberikan istiqamah oleh dia diberikan ketaatan kepada Allah, maka dia tinggal istimrar atau istiqamah. Kalau teman-teman sekarang sudah merasakan kenikmatan ibadah, maka nikmatilah. Jangan lalaikan itu. Istiqamah sampai mati. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, jalankan kepatuhan dan tinggalkan larangan sampai kau meninggal dunia. Kalau kita dalam keadaan maksiat, teman-teman ada yang masih melakukan dosa, maka tugasnya adalah taubat. Kalau kita dalam keadaan nikmat yang ketiga, adalah tugas kita bersyukur. Dan kalau kita dalam keadaan cobaan yang keempat, tugas kita bersabar. Dalam statement lain, Hasan Basri juga berkata rahimahullah, wahai anak Adam, juallah duniamu untuk akhiratmu. Niscaya kamu untung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan rugi keduanya. Singgahlah di dunia ini sebentar. Singgah di dunia ini sebentar, sedangkan tinggal di akhirat kekal dan abadi. Boleh kita nikmati dunia, makan, minum, pakaian, menikah, segala macam, yang terbaik pada saat kita butuh, tapi yang dibolehkan. Yang tidak boleh jangan. Ketentraman jiwa akan kita rasakan dengan itu. Dan tinggal tunggu meninggal dapat semua fasilitas yang sudah dijanjikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang selanjutnya Hasan Basri berkata rahimahullah, sesungguhnya orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud kepada dunia dan sangat mengejar akhirat. Jadi di dunia dia lalui sebatas kebutuhan dia dan yang dibolehkan, dan selalu akhirat jadi targetnya. Bagaimana dia kalau meninggal dia siap untuk masuk ke dalam surga. Orang yang faham tentang agamanya dan senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi orang yang faqih, orang yang berilmu itu ada beberapa sifat kata Hasan Basri. Yang pertama adalah zuhud kepada dunia dan sangat mengejar akhirat. Itu yang pertama. Dia selalu akhirat ditargetkan, dunia ditunggangi untuk itu. Yang kedua, yang beliau mengatakan yang faqih dalam agama adalah orang yang faham agama, orang yang faham tentang agamanya dan senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya dengan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, orang yang berhati-hati sehingga menahan diri dari menodai kehormatannya dan harga diri kaum muslimin. Jadi dia tidak mau menyakiti dirinya, dia tidak mau menyakiti juga kaum muslimin. Yang keempat, orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta harta manusia atau harta muslimin. Yang kelima, yang terakhir adalah dan senantiasa mengharapkan kebaikan bagi mereka. Ini semua wasiatnya Hasan Basri untuk menjadi seorang yang faqih supaya kita mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Wasiatnya juga adalah beliau mengatakan pada saat menafsirkan makna doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kata beliau, hasanah di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia. Kata beliau adalah kebaikan dunia isinya ilmu dan ibadah. Jadi jangan fahami ini harta. Hasan Basri mengatakan adalah ilmu yang bisa digunakan untuk memandu hidup dan dipraktikin dalam bentuk ibadah. Dan hasanah di akhirat adalah surga yang abadi. Wasiat yang lain beliau mengatakan, sebagian orang enggan untuk istiqamah. Demi Allah, bukanlah seorang mukmin yang beramal selama sebulan atau 2 bulan, setahun atau 2 tahun. Tidak demi Allah. Allah tidak menjadikan batas akhir amal seorang mukmin kecuali pada saat dia mati. Ini wasiat perlu ditanamkan teman-teman sekalian. Jadi ada orang subhanallah istiqamah sebulan, 2 bulan, sepekan, setahun, akhirnya futur lagi, keluar lagi dari agama. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah mau kita istiqamah sampai meninggal, ya, sampai meninggal. Kita bertemu dengan Tuhan kita seperti itu, dan itu ditunjukkan oleh para sahabat, ditunjukkan para nabi-nabi, ditunjukkan para orang-orang soleh sebelum kita.
Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita futur, memberikan kesempatan lalai dari masalah ibadah ini. Juga wasiat beliau mengatakan, wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia dalam kebaikan, maka berlombalah dengannya. Kalau dia taat, dia soleh atau soleha, berlomba dengannya, berusahakan bersaing dengannya. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan atau maksiat, tinggalkanlah mereka beserta pilihan mereka itu. Teman-teman kalau lagi berdoa kepada Allah, selalu doanya teman-teman jangan tunggu kalau cobaan lagi datang. Jadi sebelum sakit minta agar Allah berikan kita kesehatan dan selalu minta kebaikan. Saya kasih contoh. Pernah ada sahabat teman-teman sekalian sakit keras dan sakitnya ini luar biasa. Saking parahnya sampai tangannya kaku, kakinya kaku, tubuhnya semua terkujur kaku. Dan yang bergerak hanya bagian wajah, mata, hidung, berfungsi telinga dan lisannya. Nabi SAW waktu masuk ke rumahnya orang ini bingung, lihat. Kata Nabi SAW, doa apa yang kau minta sama Allah? Doa apa yang kau minta sama Allah? Kata dia, saya bilang ya Rasulullah, dalam kondisi dia sakit parahin. Dia bilang ya Rasulullah, saya minta, ya Allah kalau seandainya ada hukuman yang mestinya saya dihukum karena dosa saya di akhirat, majukan di dunia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau minta yang kau tidak mampu? Mestinya kau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kami semua kebaikan, kesehatan, kekayaan, ketentraman di dunia dan juga di akhirat. Ada orang begitu teman-teman, anaknya sakit dia bilang, ya Allah daripada anak saya yang sakit, saya saja yang sakit. Jangan. Minta kesembuhan buat kita dan buat dia, gitu kan? Jangan minta itu. Gitu kan? Orang tuanya misalnya celaka, tabrakan, ya Allah kenapa orang tua saya saja, walaupun niatnya baik. Jangan doanya salah ini. Lebih jauh dari itu teman-teman sekalian, contoh yang lain adalah Nabi Yusuf alaihissalam terkenal dengan ketampanannya. Saking tampannya sampai ibu angkatnya sendiri mengajak dia untuk berzina. Waktu dikejar Nabi Yusuf alaihissalam di dalam ruangan kamar, maka ada patung di situ, disembah oleh ratu ini sama suaminya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam lihat ratu itu tiba-tiba nggak jadi dekatin dia, ambil kain ditutup patung itu. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, subhanallah, kau malu sama patung itu dan tidak malu sama Allah. Tapi perempuan ini sudah dikuasai oleh syaitan, dia nggak mau tahu. Pokoknya dia harus kejar Nabi Yusuf alaihissalam. Dikejar-kejar sampai Nabi Yusuf sudah dekat dengan pintu keluar kamar, lalu ditarik bajunya sobek dari belakang. Begitu dibuka, tiba-tiba ada suaminya. Di sini tipu dayanya si perempuan ini luar biasa dalam Al-Quran diceritakan. Pada saat itu tentunya ya, karena ada beberapa riwayat menjelaskan nanti ratu itu masuk Islam beriman pada lisan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang jelas pada saat itu dalam kondisi dikuasai oleh syaitan, maka dia mengatakan apa hukumannya orang yang mau mengganggu istrimu? Padahal tadi dia mengajak berzina. Ringkas cerita, rajanya bijaksana, dia tidak buru-buru, lalu dia mengatakan panggil hakim, dia panggil hakim. Coba nilai ini gimana, siapa yang salah? Tanya Yusuf, kenapa Yusuf? Dia bilang ini ratu minta saya ajak berzina, saya nggak mau. Tanya ratu, jelas-jelas kata ratu dia dalam kamar saya kok. Berarti kan memang dia yang mau berzina dengan saya menolak. Maka kata hakimnya coba lihat bajunya, sobek dari mana Yusuf? Kalau sobek dari depan berarti dia yang berusaha memerkosa. Maka si ratu membela diri, tapi kalau sobek dari belakang berarti ratunya yang bohong nih. Maka ditemukan baju Yusuf robek dari belakang. Setelah itu teman-teman satu Mesir tersebar berita ratu mengajak anak angkatnya berzina. Kata perempuan-perempuan semua, gitu kan? Mereka mengatakan sungguh ratu ini sudah ya hilang akal. Bagaimana bisa suka dengan anaknya sendiri? Maka untuk menghilangkan syubhat itu, supaya tidak ada syubhat itu, maka dia mengundang seluruh wanita khusus saja wilayah dia, ya. Kemudian dia datangkan di dalam sebuah ruangan yang luas, disiapkan pisau yang tajam dengan buah-buah apel. Waktu mereka lagi dipersilahkan makan, mereka lagi pegang pisau-pisau yang sangat tajam, pegang apel, lalu disuruh Yusuf alaihissalam lewat di situ. Saking tampannya Yusuf alaihissalam, sampai waktu lewat, dalam Al-Quran dikatakan faqatta'na aydiyahun. Para wanita itu lupa mana apel mana jari. Ya. Jadi mereka bukan lagi potong apel tapi potong jarinya dan tidak sadar. Tangannya sudah terpotong berdarah. Dalam Al-Quran dikatakan surah Yusuf surah nomor 12 masalah itu. Kemudian setelah Yusuf AS berdiri di sebelah ratu, karena dia diperintahkan oleh ratunya, dia jalan. Baru mereka sadar semuanya, tangannya luka. Lalu kata ratu tersebut, sudah lihat ini orang baru berapa menit saja, kalau bahasa kita ya, baru berapa menit kalian lihat sudah potong tangan. Saya tiap hari lihat manusia ini. Makanya saya mau berzina dengan dia, gitu kan. Jadi untuk menghilangkan tuduhan orang kepada dia. Lalu kata ratu ini saking ambisinya besar, tetap dia mau sama Yusuf, dia mengatakan kalau Yusuf tidak mau,
maka saya akan penjara dia. Sekarang terang-terangan saya mau berzina sama dia, kalau enggak penjara. Apa kata Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Langsung Nabi Yusuf berdoa, wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada apa yang dipanggilkan oleh mereka nih perempuan-perempuan nih. Maka dipenjara Yusuf alaihissalam. Yang kita ingin titik beratkan teman-teman, waktu Nabi Yusuf lagi di penjara, lama sekali, sekian tahun. Datang Jibril alaihissalam, kata Yusuf, wahai Jibril, kenapa saya lama di penjara ini? Kenapa Allah enggak keluarkan saya dari penjara? Dijawab oleh Allah melalui Jibril, hai Yusuf, bukankah kau sendiri yang minta penjara? Kalau kau minta waktu itu keselamatan, kami kasih kau keselamatan. Kau bilang, surga lebih saya sukai, penjara lebih saya sukai ya Allah. Ya sudah penjara silakan. Itu Nabi Allah loh. Makanya jangan ucapin kalimat buruk. Doa yang baik teman-teman, dan sangka baik dengan Allah. Lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek begini ya? Lo bilang Masya Allah ini ciptaan Allah ya. Kita sendiri tidak bisa buat satu alis kita. Nah, satu rambut kita nggak bisa buat. Itu ciptaan Allah di tubuh antum itu. Jangan dihina, gitu kan? Jadi selalu bersyukur dan menyebutkan kalimat-kalimat baik teman-teman sekalian. Ini penting. Jadi dunia ini kita laluin semua dengan sangka baik dengan Allah dan berdoa dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang terakhir teman-teman sekalian, wasiat Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, maaf ada 2 atau 3 lagi ya. Saya lanjutkan tadi dulu. Wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia dalam kebaikan, maka berlombalah dengan mereka. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan atau maksiat, tinggalkanlah mereka beserta pilihan mereka itu. Sungguh telah kami saksikan kaum demi kaum yang telah mengutamakan dunia dari akhirat, akhirnya mereka binasa, hina dan juga tercela. 2 wasiat yang terakhir kata beliau, tidaklah hati seorang hamba sering mengingat mati melainkan dunia terasa kecil dan tidak berarti baginya. Dan semua yang ada di atas dunia ini kecil juga baginya. Jadi kita selalu kalau ingat akhirat teman-teman, dunia jadi kecil. Dan ketahuilah apapun yang luput dari kita belum rezekinya. Ini yang bujang-bujang nih, kalau melamar orang ternyata sudah dilamar orang lain, bilang dalam diri sendiri, belum rezeki. Tidak usah jengkel sama orang. Tidak usah doain, ya Allah mudah-mudahan cerai. Nah iya. Ada orang begitu, sebutkan kalimat-kalimat syaitan. Tidak apa-apa deh saya tunggu jandanya. Jangan. Untuk apa? Masih banyak yang gadis kan? Jadi jangan ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ucapkan yang baik-baik. Semua, kita mau bekerja ada proyek, masuk, bersaing tapi nggak dapat, ya sudah. Sudah dapat orang lain, belum rezeki saya. Sudahlah urusan dunia sebentar, coba yang lain, selesai. Gitu kan? Kita mau makan, nggak dapat makanan favorit kita, makan yang lain, makan saja. Kan kemasannya saja yang beda kan? Mau ikan goreng, mau ayam goreng, mau kari, kan kemasan luarnya beda. Tapi begitu masuk ke tenggorokan sudah ditelan di perut masih bisa bedain mana kari tadi, mana ayam goreng, mana ikan. Itu yang tadi disebutkan dalam hadis ya. Sesungguhnya perumpamaan dunia ini kata Nabi SAW seperti makanan dan minuman anak Adam. Walaupun dia kemas sebaik mungkin, mau pedas, mau manis, mau tinggi, mau besar, mau mahal, mau murah, lihat apa akhirnya. Toh jadi kotoran juga. Sama. Itu kan? Seperti itulah. Maka coba bersyukur teman-teman sekalian, dan dunia sebentar. Yang penting kita dalam keadaan Islam dan iman, itu yang penting. Kalau kita bisa lebih jauh daripada itu, istiqomah, lebih banyak mengerjakan amal-amal soleh dan meninggalkan maksiat, maka jauh lebih besar pahala-pahala yang kita dapatkan. Kata beliau wasiat terakhirnya teman-teman sekalian, dunia dimulai dengan tangisan. Pernah ada orang datang begini, ini kisahnya luar biasa. Ada orang datang kepada Hasan Basri berkata begini, wahai imam, coba ceritakan kepada saya dan bandingkan antara dunia dan akhirat supaya saya tahu kenapa saya harus pilih akhirat. Kata Hasan Basri apa? Kau bertanya kepada saya sesuatu yang tidak bisa saya bandingkan. Karena dunia itu dimulai dengan tangisan, diselangi dengan tangisan-tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Waktu kita lahir kita nangis. Kita nangis karena baru lahir. Entah kalau dalam riwayat dikatakan syaitan menekan perut bayi sehingga menangis. Kata Nabi SAW semua bayi telah ditusuk oleh iblis sehingga membuatnya menangis awal lahir kecuali Isa alaihissalam. Jadi seperti itulah dalam riwayatnya. Yang jelas nangis awalnya. Selama hidup tidak pernah kita lewat tidak pernah nangis. Mungkin nangis karena kerabat kita meninggal, mungkin nangis karena gagal dalam satu hal, mungkin nangis karena kesakitan, segala macam. Gitu kan? Pada saat kita meninggal ditangisi. Itulah dunia. Simpelnya itu. Dimulai dengan tangisan, diselang-selingi dengan tangisan, diakhiri dengan tangisan. Gitu kan? Sementara akhirat diawali ya, dengan senyuman. Kalau orang beriman, dia kalau meninggal dia senyum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau
Seseorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat, bukan malaikat maut ya. Malaikat yang membawa kepadanya berita-berita gembira. Ini loh amal solehmu, ini loh sholatmu, ini puasamu segala macam. Karena ini kau akan masuk surga. Dia terima semua, dia lihat gambaran surganya. Maka dia dimulai dengan senyum dan gembira. Karena dia tahu dia menuju ke akhiratnya, gitu kan. Dan akan terus bahagia selamanya. Dia tidak mungkin dipertemukan antara dunia dan akhirat. Gitu. Sulit sekali. Dan ini nasihat yang luar biasa dari Hasan Basri rahimahullah. Dan ini teman-teman sekalian bahasan kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil pelajaran darinya. Maka ikutlah seperti Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya dunia dan akhirat punya generasi, dan jadilah generasi akhirat dan jangan jadi generasi dunia. Dan juga jelas-jelas teman-teman sekalian wasiat-wasiat yang sudah dibahasakan oleh Hasan Basri juga tadi, kalau kau kejar, kalau kau jual akhiratmu, duniamu untuk akhiratmu, kau akan dapat keduanya. Dan kalau kau jual akhiratmu untuk duniamu, maka kau akan luput keduanya. Ya, Allahu a'lam. Baiklah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya, dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita selalu doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka, serta juga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah agar menerapkan hukum-hukum Allah, dan semoga saja menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana saya di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.